Inilah line up yang harus diturunkan Patrick Kluivert saat laga hidup mati Timnas Indonesia lawan Irak. Sulit untuk tidak merasa kecewa setelah menyaksikan laga melawan Arab Saudi. Kita semua tahu, pertandingan itu seharusnya menjadi momentum bagi Timnas Indonesia untuk menunjukkan jati diri, bahwa Garuda bukan hanya pelengkap di kualifikasi Piala Dunia. Harapan itu begitu besar. Dukungan datang dari seluruh penjuru negeri. Jutaan pasang mata menatap layar, penuh doa dan keyakinan bahwa malam itu Indonesia akan berbicara banyak. Namun, kenyataan berbicara lain. Patrick Kluivert, sosok yang datang dengan segudang pengalaman dan reputasi besar, justru dinilai melakukan blunder yang sulit diterima. Dari pemilihan line up yang janggal, pergantian pemain yang tak masuk akal, hingga strategi bertahan yang terlihat terlalu pasif. Ketika sisi kanan pertahanan terus ditembus, justru sisi kiri yang ditambal. Dan hasilnya, kekalahan pahit yang membuat langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026 terasa makin berat. Yang paling menyakitkan bukan sekedar hasilnya, tetapi cara kita kalah karena kesalahan sendiri. Bukan karena lawan terlalu hebat, tapi karena keputusan yang tidak tepat. Dan bagi para pendukung, rasa kecewa itu tak bisa disembunyikan. Bukan karena mereka kehilangan kepercayaan, tapi karena mereka tahu skuad ini punya potensi besar, namun potensi itu belum dimaksimalkan dengan benar. Kini, kita harus menatap kenyataan. Kekalahan dari Arab Saudi membuat peluang Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia semakin menipis. Satu kesalahan saja bisa mengubah segalanya, dan kali ini kesalahan itu benar-benar terjadi. Namun, perjalanan belum berakhir. Masih ada satu laga pamungkas yang menunggu. Indonesia melawan Irak. Sebuah pertandingan yang bisa menjadi titik balik, atau sebaliknya, akhir dari mimpi besar. Irak bukan lawan sembarangan. Mereka adalah tim yang matang secara taktik, disiplin dalam bertahan dan efisien dalam menyerang. Dari beberapa pertemuan terakhir, Indonesia belum sekalipun mampu menaklukkan mereka. Tapi, justru di titik seperti inilah semangat Garuda diuji. Ketika dunia memandang remeh, disitulah tekad harus tumbuh. Karena kali ini, tak ada pilihan lain. Indonesia wajib menang. 3 poin adalah harga mati jika kita masih ingin menjaga peluang, meski lewat jalur Run 5. Laga ini bukan sekedar pertandingan terakhir, melainkan pertaruhan harga diri, kebanggaan, dan mimpi seluruh rakyat Indonesia. Dan untuk mewujudkan misi yang hampir mustahil ini, Patrick Kluivert harus belajar dari kesalahan sebelumnya. Blunder dalam menentukan starting line up tidak boleh terulang lagi. Setiap keputusan, setiap pemain yang dipilih, setiap strategi yang diterapkan, semuanya harus dihitung dengan cermat. Karena kali ini, satu keputusan bisa menentukan arah sejarah. Kluivert harus lebih teliti, lebih berani dan lebih peka terhadap kondisi pemain di lapangan. Ia harus memahami bahwa ini bukan sekedar laga biasa, melainkan pertandingan hidup dan mati bagi bangsa yang menaruh harapan begitu besar di pundaknya. Tak ada ruang untuk ego, tak ada waktu untuk eksperimen. Yang dibutuhkan sekarang hanyalah kejelian dan keberanian. Bagi para supporter, rasa kecewa yang kemarin belum sepenuhnya hilang. Tapi cinta kepada Timnas Indonesia selalu lebih besar dari rasa marah itu. Maka wajar jika kini banyak yang berharap Kluivert benar-benar mendengarkan suara publik. Kalau kalian sempat menonton video Mimin yang ini, kalian pasti tahu kenapa banyak yang kecewa dengan line up kontra Arab Saudi. Dan Mimin yakin, 99% dari kalian setuju dengan line up itu. Untuk laga kontra Irak, Mimin sudah menyiapkan susunan pemain terbaik versi Mimin, yang lebih realistis, lebih kuat secara taktik, dan lebih sesuai dengan karakter permainan Indonesia. Bukan untuk menggurui, tapi untuk menunjukkan bahwa kita semua peduli. Bahwa seluruh rakyat Indonesia ingin melihat Garuda terbang tinggi, bukan terpuruk karena keputusan yang salah. Untuk posisi penjaga gawang, sepertinya tak ada alasan untuk mengganti siapapun. Gawang Indonesia masih harus tetap dikawal oleh Maarten Paes.
Penampilan Paes saat menghadapi Arab Saudi adalah salah satu dari sedikit hal positif yang bisa kita banggakan di laga itu. Ia benar-benar menjadi tembok kokoh di bawah mistar, menghadang gelombang serangan bertubi-tubi dari pemain-pemain Arab Saudi. Beberapa kali, Paes melakukan penyelamatan penting yang membuat skor tidak semakin melebar. Ia tampil dengan ketenangan dan tanggung jawab yang tinggi, bahkan saat lini belakang mulai kehilangan konsentrasi. Jika bukan karena Paes, Indonesia mungkin bisa kebobolan lebih dari 3 gol di laga tersebut. Ia menjaga asa, menjaga harapan, dan menjaga harga diri tim di tengah situasi sulit. Itulah mengapa untuk laga kontra Irak nanti, Paes wajib kembali diturunkan sejak menit pertama. Ia adalah fondasi pertahanan terakhir yang bisa memberi rasa aman bagi seluruh tim. Dan di laga hidup mati seperti ini, sosok seperti Paes bukan hanya dibutuhkan, tapi tak bisa digantikan. Beralih ke lini belakang, nama yang tak boleh dilewatkan adalah Justin Hubner. Banyak yang kecewa ketika melihat Hubner hanya duduk di bangku cadangan saat menghadapi Arab Saudi. Padahal, di laga sepenting itu, timnas Indonesia justru membutuhkan sosok seperti Hubner. Pemain dengan mental baca, disiplin tinggi, dan gaya bermain tanpa kompromi. Hubner dikenal sebagai bek yang tidak hanya tangguh dalam duel udara, tetapi juga berani melakukan tackle-tackle penting di saat genting. Ia tipe pemain yang tidak pernah setengah hati dalam bertarung. Setiap kontak fisik, setiap duel, selalu dijalani dengan totalitas penuh. Dan inilah karakter yang sangat dibutuhkan menghadapi Irak nanti. Selain ketegasan dalam bertahan, Hubner juga punya kemampuan distribusi bola yang cukup baik. Ia bisa menjadi titik awal serangan dari lini belakang, sesuatu yang sempat hilang di laga melawan Arab Saudi. Dengan kombinasi antara kedisiplinan, determinasi, dan keberanian, Hubner mampu memberi keseimbangan di jantung pertahanan, menjadi tembok kokoh di sisi yang sebelumnya terlihat rapuh. Jadi, untuk laga hidup mati melawan Irak nanti, tak ada alasan lagi bagi Kluivert untuk membiarkan Hubner duduk di bangku cadangan. Inilah saatnya menurunkan bek petarung sejati yang tak hanya bermain dengan teknik, tapi juga dengan hati dan keberanian. Dan tentu saja, tak ada yang bisa melupakan nama Jay Itzes, kapten dengan karisma yang nyaris tak ada habisnya. Di tengah tekanan besar dan sorotan tajam setelah kekalahan dari Arab Saudi, ada satu nama yang tetap memancarkan ketenangan, Jay Itzes. Kapten yang selalu tampil dengan ketegasan tanpa banyak bicara ini adalah sosok yang membuat pertahanan Indonesia tetap berdiri ketika segalanya mulai goyah. Sebagai bek andalan Sassuolo, Itzes membawa pengalaman Eropa yang sangat berharga. Ia tahu bagaimana mengatur ritme permainan, menenangkan rekan setimnya ketika panik, dan menjaga fokus saat lawan menekan tanpa henti. Dalam situasi genting, Itzes bukan hanya benteng, tapi juga komando. Dia tahu kapan harus maju, kapan harus mundur, dan kapan harus menenangkan semua mata yang mulai kehilangan arah. Di laga melawan Irak nanti, peran Itzes akan lebih dari sekedar bertahan. Ia akan menjadi penjaga mental tim, memastikan setiap pemain tetap percaya diri meski berada di bawah tekanan. Karena sepak bola bukan hanya soal taktik, tapi juga soal mentalitas. Dan Itzes adalah fondasi dari mental juang itu. Kali ini nama Rizky Ridho harus kembali muncul dalam daftar starting line-up. Saat menghadapi Arab Saudi, Ridho memang tidak dimainkan. Keputusan yang sampai sekarang masih banyak dipertanyakan oleh para pendukung Garuda. Namun, untuk laga sekritis melawan Irak nanti, menurunkan Ridho bukan hanya pilihan, tapi kebutuhan mutlak. Ridho dikenal sebagai bek dengan kemampuan membaca permainan yang sangat baik. Positioningnya yang tenang dan presisi sering menjadi kunci dalam meredam serangan cepat lawan, sesuatu yang sangat dibutuhkan menghadapi Irak yang dikenal agresif dan direct dalam menyerang. Selain itu, pengalaman Ridho dalam menghadapi tekanan besar juga tak bisa diabaikan. Ia bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga matang secara mental.
Dua hal yang krusial ketika menghadapi tim dengan kualitas serangan seperti Irak. Keberadaannya di jantung pertahanan akan memberi rasa aman bagi rekan-rekannya, terutama bagi Marten Paes di bawah Mistar. Jadi, untuk pertandingan hidup mati nanti, Rizky Ridho harus kembali ke tempat yang seharusnya, di jantung pertahanan Garuda. Dengan trio bek sejajar, Hübner, Izes, dan Ridho, pertahanan Indonesia akan lebih kuat. Ketiganya sudah pernah dimainkan secara bersamaan sebanyak 4 kali, dan hasilnya berbicara lebih lantang dari kata-kata. 3 kali clean sheet dan hanya sekali kalah, itu pun saat menghadapi tim sekuat Jepang. Data itu bukan kebetulan, melainkan bukti bahwa ketika trio ini berdiri sejajar, lini belakang Indonesia menjadi jauh lebih terorganisir, lebih kokoh, dan lebih sulit ditembus. Menghadapi Irak yang dikenal dengan serangan cepat dan agresif, menurunkan trio ini bukan hanya opsi, tapi keharusan. Di sisi kiri pertahanan, nama Calvin Verdonk kembali mencuri perhatian. Meski sempat dikabarkan mengalami cedera dan bahkan dicoret dari daftar sementara, peluang Verdonk untuk turun menghadapi Irak masih terbuka. Dan jika benar ia bisa tampil, itu akan menjadi angin segar bagi lini belakang Indonesia. Verdonk bukan pemain sembarangan. Berpengalaman di Eropa dengan konsistensi yang luar biasa, ia membawa kualitas, ketenangan, dan kecerdasan taktik yang jarang dimiliki bek kiri lain di skuad Garuda. Permainannya selalu rapi, efisien, tanpa banyak gestur berlebihan, tapi sangat efektif. Ia tahu kapan harus menutup ruang, kapan harus naik membantu serangan, dan yang paling penting, ia hampir selalu membuat keputusan yang tepat di bawah tekanan. Kehadiran Verdonk juga memberi keseimbangan penting di sisi kiri, yang sebelumnya sering menjadi celah lawan untuk menyerang. Dengan visinya yang tajam dan kemampuan umpan silang yang akurat, Verdonk bisa menjadi kunci dalam transisi cepat dari bertahan ke menyerang, sebuah aspek yang sangat dibutuhkan saat menghadapi Irak yang agresif dan cepat beradaptasi di lapangan. Di sisi kanan pertahanan, nama Kevin Dix kini menjadi sorotan utama. Penampilannya saat melawan Arab Saudi benar-benar luar biasa. Bukan hanya tangguh dalam bertahan, tapi juga berani membantu serangan. Dix bahkan sukses mencetak 2 gol penting untuk Indonesia dan tampil sebagai pemain dengan rating tertinggi di antara skuad timnas lainnya. Penampilan itu bukan kebetulan. Dix adalah pemain yang sudah malang melintang di Eropa, menghadapi banyak tipe lawan dan terbiasa bermain di bawah tekanan tinggi. Pengalaman panjang itulah yang membuatnya tampil begitu tenang di situasi-situasi genting. Tak mudah terpancing emosi, tak mudah panik, karena ia tahu bagaimana mengatur tempo dan membaca arah serangan lawan dengan presisi. Menghadapi Irak nanti, sosok Dix akan kembali sangat dibutuhkan. Kestabilan permainan di sisi kanan yang sebelumnya sering menjadi titik lemah Indonesia. Namun, dengan pengalaman dan ketenangan Dix, Indonesia bisa lebih percaya diri dalam menjaga sisi kanan pertahanan. Masuk ke lini tengah, ada satu nama yang perannya seringkali luput dari sorotan, namun justru bisa menjadi kunci penting di laga melawan Irak, yaitu Joy Pelupessy. Memang saat dipasangkan bersama Mark Klok di laga kontra Arab Saudi, Joy tampil di bawah performa terbaiknya. Kombinasi keduanya belum sepenuhnya nyetel, dan itu membuat lini tengah Indonesia sempat kehilangan keseimbangan. Namun bukan berarti peran Joy bisa begitu saja disingkirkan. Justru sebaliknya, menghadapi Irak yang dikenal agresif dan cepat dalam membangun serangan, peran Pelupessy akan sangat vital. Ia adalah tipe gelandang bertahan yang punya naluri memotong aliran bola lawan dengan tepat waktu. Joy tidak selalu terlihat mencolok, tapi kerja kerasnya sering menjadi pondasi yang membuat pemain lain bisa tampil bebas. Dalam laga seberat melawan Irak, Indonesia butuh pemain yang berani kotor untuk tim, yang rela bekerja tanpa sorotan demi menjaga stabilitas permainan.
Dan Joy Pelupesi adalah sosok itu. Dan berikutnya, ada satu nama yang seharusnya menjadi otak dari permainan Indonesia, Tom Hye. Sang maestro, sang profesor di lini tengah. Entah apa yang ada di benak Patrick Kluivert saat memutuskan mencadangkan Tom Hye kalah menghadapi Arab Saudi. Keputusan yang membuat banyak pihak bertanya-tanya, karena tanpa kehadiran Hye, aliran bola Indonesia terasa kaku dan kehilangan arah. Padahal, Tom adalah metronom permainan. Dialah sosok yang tahu kapan harus memperlambat tempo dan kapan saatnya mempercepat serangan dengan satu umpan terobosan yang mematikan. Ketenangan, visi, dan kecerdasannya membuatnya bukan sekedar gelandang, tapi otak yang menghidupkan denyut permainan Garuda. Saat menghadapi Irak nanti, sosok Tom Hye bisa menjadi pembeda. Di pertandingan yang membutuhkan keseimbangan antara kreativitas dan disiplin, Tom Hye adalah jawabannya. Karena dalam sepak bola, tidak semua kemenangan diciptakan dari kaki yang cepat. Kadang, lahir dari pikiran yang jernih dan visi yang jauh ke depan. Lalu di sisi kiri, ada nama Ragnar Oratmangoen. Pemain yang mungkin tak bersinar kala menghadapi Arab Saudi, namun tetap menjadi salah satu winger terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Permainannya yang eksplosif, kecepatannya dalam menusuk sisi pertahanan lawan, dan kemampuannya menembus garis dengan dribble tajam, membuat Ragnar selalu menjadi ancaman. Ia mungkin tidak selalu tampil sempurna, tetapi setiap kali bola berada di kakinya, selalu ada harapan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Pada laga kontra Irak nanti, Ragnar bisa menjadi kunci pembuka. Terlebih lagi, jika lini tengah diisi oleh Joy Pelupesi dan Tom Hye. Dua gelandang yang punya visi dan akurasi umpan tinggi. Dengan kombinasi itu, Ragnar akan sangat berbahaya bila menerima true pass di ruang kosong. Karena di sanalah keunggulannya muncul. Percepatan, kontrol, dan penyelesaian akhir yang mematikan. Dan di sisi kanan lapangan, ada sosok muda yang siap menyalakan api perlawanan, Miliano Jonathans. Pemain yang satu ini memiliki sesuatu yang jarang dimiliki banyak winger. Kecepatan, kelincahan, dan kontrol bola di atas rata-rata. Dalam situasi transisi cepat, Miliano adalah senjata mematikan. Ia bisa berlari dari garis tengah menuju kotak penalti hanya dalam hitungan detik, melewati 1, 2, bahkan 3 pemain lawan dengan gerakan eksplosif yang sulit diprediksi. Bagi Indonesia yang kemungkinan akan mengandalkan skema counter-attack saat melawan Irak, tipikal pemain seperti Miliano sangat dibutuhkan. Ia mampu membuka ruang, memecah pertahanan, dan menciptakan peluang dari situasi yang tampak mustahil. Meski usianya masih muda, Miliano punya ketenangan yang jarang dimiliki pemain seusianya. Melihat cara ia bermain, bisa dikatakan Miliano adalah masa depan sayap kanan Indonesia. Untuk posisi ujung tombak, tak ada lagi perdebatan. Nama Ole Romeni adalah jawaban yang paling tepat. Pada laga melawan Arab Saudi, keputusan Patrick Kluivert mencadangkannya sejak awal menjadi blunder besar. Sebuah kesalahan yang bahkan sulit dipercaya oleh banyak pendukung Garuda. Romeni baru dimasukkan di menit-menit akhir. Namun hanya butuh waktu singkat bagi striker lincah ini untuk menunjukkan pengaruhnya. Lewat pergerakan cerdas dan insting gol yang tajam, ia mampu menciptakan peluang yang berujung pada hadiah penalti untuk Indonesia. Itu bukti nyata bahwa keunggulan Ole Romeni bukan hanya pada kecepatan dan kelincahannya, tetapi juga pada kemampuannya membaca ruang dan mencari celah di antara bek lawan. Ia adalah tipe striker yang tahu bagaimana memanfaatkan peluang kecil menjadi sesuatu yang berarti. Di laga sebesar melawan Irak nanti, di mana setiap sentuhan bisa menentukan nasib bangsa, Indonesia butuh sosok seperti Romeni. Tajam, berani, dan efektif.
Dan itulah dia, lineup versi Mimin yang menurut Mimin paling ideal untuk laga penentuan melawan Irak nanti. Sebuah formasi yang bukan hanya berisi 11 nama, tapi 11 harapan dari jutaan rakyat Indonesia. Karena setiap posisi, setiap pemain, dan setiap keputusan akan membawa dampak besar. Bukan hanya untuk skor di papan, tapi juga untuk harga diri bangsa di mata dunia. Kita semua tahu, pertandingan melawan Irak nanti bukan sekadar laga biasa. Ini adalah pertarungan antara asa dan kenyataan. Antara mimpi dan kenyataan pahit yang harus diubah jadi kekuatan. Kita sudah terlalu sering diremehkan, terlalu sering dianggap hanya penggembira di kualifikasi besar seperti ini. Namun bukankah justru di titik terendah itulah semangat Garuda selalu bangkit? Bukankah kita sudah membuktikan berkali-kali bahwa tak ada yang mustahil jika kita percaya? Maka dari itu, Mimin percaya, dengan line-up seperti ini, dengan pemain yang tepat di posisi yang semestinya, Indonesia masih punya peluang. Mungkin kecil, mungkin tipis, tapi tetap ada. Dan selama masih ada peluang sekecil apapun, kita tidak boleh menyerah. Jadi gimana menurut kalian guys? Apakah kalian setuju dengan line-up versi Mimin ini? Atau kalian punya susunan pemain dan prediksi formasi versi kalian sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, tekan tombol like, share, dan subscribe biar video ini bisa menjangkau lebih banyak pecinta sepak bola Indonesia. Dan siapa tahu, bisa sampai ke telinga Patrick Kluivert serta staf pelatih timnas.